Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Jalan Sukses. Nats Alkitab terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam budaya orang-orang China, ada perayaan tahun baru mereka yang kita kenal namanya Tahun Baru Imlek. Biasanya tahun baru ini ada tradisi bagi-bagi angpau, di mana orang tua atau orang-orang yang sudah menikah akan memberikan uang yang dimasukkan dalam amplop merah kepada anak-anak. Ketika orang tua memberikan angpau, mereka juga mendoakan agar anak-anak mereka sukses, makmur, dan bahagia. Mereka juga memberikan nasihat-nasihat untuk mengingatkan agar anak-anak rajin belajar, menuruti nasihat orang tua dan berkelakuan baik, supaya kehidupan mereka kelak berhasil dan beruntung. Saudara, salah satu jalan menuju sukses atau keberhasilan adalah mendengarkan nasihat. Amsal 12 ayat 15 berkata, "Orang yang mendengarkan nasihat, ia bijak." Berbicara tentang tema renungan pagi ini, kita melihat bagaimana Allah kita yang baik memberikan petunjuk dan nasihat kepada Yosua untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin. Dalam kitab Yosua pasal pertama dijelaskan bahwa Musa hamba Tuhan itu telah mati, dan Tuhan sudah mempersiapkan orang yang dipilihnya untuk menggantikan Musa. Generasi baru pemimpin Israel tersebut adalah Yosua bin Nun. Kalau kita baca keseluruhan konteks ini, Allah berbicara kepada Yosua apa yang harus diperhatikannya bila ia ingin berhasil. Saudaraku, kalau kita mempelajari sedikit sejarah Alkitab, dikatakan bahwa Yosua berasal dari suku Efraim yang lahir di Mesir. Sejak perang melawan Amalek, Yosua menjadi orang kepercayaan Musa. Yosua seorang pelayan yang juga setia dan taat mengikuti instruksi Musa. Misalkan saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat, ataupun menjaga kemah pertemuan saat Musa bertemu dengan Tuhan. Yosua juga adalah salah satu dari 12 orang yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ia juga bersama dengan Kaleb menguatkan hati bangsa Israel agar tidak takut memasuki negeri Kanaan. Sebab Yosua beriman, jika Allah berkenan membawa bangsa ini masuk ke Kanaan, Allah pasti menyertai mereka. Saudara, sejak Yosua muda keluar dari tanah Mesir dan kemudian menjadi orang kepercayaan Musa, ia terlatih sebagai orang yang dengar-dengaran. Perhatiannya sangat besar terhadap janji-janji Allah, walaupun tidak mudah berjalan menuju tanah perjanjian bersama bangsanya. Janji Tuhan dan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang Yosua saksikan selama 40 tahun tidak memudar dari ingatannya. Berkali-kali ia melihat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, tetapi Yosua tidak terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah kita masih dengar-dengaran dengan Tuhan? Dengar-dengaran dengan firman-Nya? Apakah kita cepat melupakan janji-janji Tuhan? Cepat memudar dari ingatan kita? Apalagi mungkin kita belum melihatnya terjadi, tetapi iman kita cepat memudar. Saudaraku, menjadi orang yang dengar-dengaran terhadap nasihat dan terlebih lagi terhadap firman Tuhan akan menjadikan iman kita berpotensi untuk tumbuh dan menjadi kuat. Kita tidak mudah tersesat, sebab Dia adalah sumber dari semua jawaban dan semua kebenaran. Firman-Nya juga akan memperkaya kita dengan hikmat. Berhati-hatilah untuk melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Bukan hanya sebagian, tetapi mari belajar untuk melakukannya dengan sepenuh hati dan jalani hidup kita di atas firman. Sebab Yosua telah membuktikannya selama di padang gurun. Saya pelajari bahwa padang gurun telah membuat Yosua benar-benar bertumbuh.
Dan sekarang ia telah diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel dalam musim yang baru di tanah Kanaan. Saudaraku, di seluruh perjanjian lama dan baru, Tuhan menggunakan banyak cara berkomunikasi dengan orang-orang percaya. Kadang Tuhan berbicara secara audible. Tuhan juga berbicara melalui kata-kata yang tertulis di loh batu atau melalui Alkitab. Tuhan juga bisa berbicara melalui khotbah dan kata-kata kenabian. Doa yang dijawab, demonstrasi mujizat, bisa melalui nasihat, mimpi, penglihatan, melalui keadaan kita saat ini. Bahkan dari keledai Bileam pun Allah dapat berbicara. Tuhan juga bisa memakai siapa saja untuk berbicara kepada kita, saudara. Mungkin gembala kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman di sebelah kita. Tetapi masalahnya, hari-hari ini mengapa kita tidak mau membuka hati untuk mendengarkan Tuhan atau menerima nasihat yang baik? Bahkan ada orang-orang yang sengaja menghindar. Ada orang-orang yang takut mendengar karena kita mungkin tidak merasa nyaman. Ada juga orang-orang yang mungkin tidak lagi percaya, apakah Allah dapat berbicara kepada saya? Mari saudaraku, jadikanlah kita orang-orang percaya yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena siapa tahu Allah hendak menyampaikan hal-hal yang penting buat kita. Apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita lakukan. Seperti 1 Samuel 3 ayat 9, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajar agar kami menjadi orang yang dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Karena bersedia mendengarkan adalah bagian dari ketaatan, dan dari ketaatan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala kasih karunia yang menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.